subscribe guys. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku pada segmen Ngobras. Ngobrol laras. Yeay. Oke, jadi kali ini sudah bisa dilihat kan properti dekorasinya di belakang ada apa? Pasti kalian sudah tahu ini adalah wayang. Jadi kali ini aku akan ngobras bersama satu-satunya kakak aku. Jadi aku dua bersaudara dan dan aku menari. Dan bisa dilihat wajahnya beda dan sifat karakter sampai sikapnya pun beda. Pokoknya kita berbeda, sangat-sangat berbeda 180 derajat. Oke. Keberadaan itu juga ada di sisi bidang seni. Tapi dia bisa juga kok nari. Tapi kalau aku dalang itu masih 1% kayaknya. Ya. Jadi aku tari, dia adalah seperti yang ada di belakang, yaitu dalang. Oke. Jadi sekarang aku mau mengulik-ngulik bagaimana dia dari kecil sampai sekarang adalah seorang dosen. Bagaimana perjalanan proses karirnya, kehidupannya dari belum jadi dalang sampai sekarang sudah menjadi dosen pedalangan di ISI Denpasar. Oke, pertama-tama perkenalan diri dulu. Silakan, nama, umur, profesi, dan sebagainya. Oke, kenalkan nama saya I Bagus Wijna Bratanatiam. Nah, nama yang unik. I Bagus Wijna Bratanatiam, biasa dipanggil Natia. Nama pendeknya Natia. Lanjut. Lahir Denpasar 18 April 1989. Sudah bisa ditebak umurnya sekarang berapa? Ya, sweet 17 lah. Sweet 17 dia sudah menginjak kepala, udah lebih dari kepala 3 guys. Lanjut. Lahir dah. Apa lagi? Profesinya sekarang? Profesi tergantung situasi. Kalau zaman corona seperti ini ya nganggur. Kalau pekerjaan tetap adalah seorang tenaga pengajar atau dosen di Prodi Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Oke, itu saja yang mau diperkenalkan di awal. Ya, cukup sih. Oke guys, jadi itu perkenalan awalnya. Sekarang kita masuk ke segmen pertanyaan ngobrasnya. Sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Natia. Dari kapan belajar atau tertarik dengan seni pedalangan, dan itu di mana dan umur berapa? Ya, tertariknya sebenarnya sudah dari dalam kandungan kayaknya. Oh, dari dalam kandungan. Karena ibunya adalah sering menonton ayahnya ngedalang gitu. Iya, otomatis. Otomatis. Alam yang membentuk, lingkungan yang membentuk. Jadinya saya ya dari kecil sudah dipelihara. Dipelihara. Apa? Sudah melihat kakek menjadi dalang atau mengajar dalang di rumahnya. Karena saya saat masih bayi itu di sana dititipkan dulu. Karena ibu saya bekerja jadi guru gitu. Akhirnya secara tidak langsung saya sudah tertarik dari bayi itu, dari bayi ya. Terus sampai mulai umur sekitar 5 tahunan, udah nikah itu sudah artinya tahu tentang ini pertunjukan wayang, apa saja elemennya, ada gender wayang, ya itu tertariknya dari kecil gitu. Tetapi mulai belajarnya sebenarnya sudah besar. Sudah besar umur bapak itu kelas 5 SD atau 6 SD itu. Ya, itu belajar seriusnya. Tapi sebelumnya sudah menonton, sudah dalangnya dari sana, dari 6 SD. Kenapa bisa tertarik? Nah, apakah karena keturunan kakek adalah seorang dalang dan lingkungan dalang, atau ada hal yang tertentu yang bisa menarik hati dan pikiran dan jiwa untuk belajar menjadi dalang? Satu unsur adalah benar, ya lingkungan membentuk ketertarikan itu sendiri untuk mempelajari dalang atau menjadi dalang. Tapi saya sangat kagum sebenarnya sama dalang itu sendiri, karena dalang itu
yang multi talenta. Bahkan dia diibaratkan Tuhan dalam pertunjukan tersebut. Ya. Tuhan, dia berkehendak seperti apapun bisa. Itu yang saya buat kagum, karena berbagai macam elemen seni harus dikuasai oleh seorang dalang itu tersebut. Jadi seperti itu ya. Kaguman saya sebagai anak kecil waktu itu dengan dalang itu sendiri saya sangat kagum. Berarti memang kemauan sendiri tanpa paksaan orang tua ya. Tidak ada paksaan sama sekali. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, proses belajar sampai pentas pertama kali itu berapa lama? Dari mulai kelas 6 SD sampai dalam istilah Balinya itu mekebah atau pentas perdananya itu butuh waktu berapa lama? Proses belajarnya saya dibilang cukup singkat. Ya, untuk pelajaran pedalang itu kan banyak yang harus dipelajari. Ya. Makanya belajar dalang tuh bisa sampai bertahun-tahun. Kalau yang dari dasar atau dari nol. Tapi saya waktu itu memberanikan diri setelah 1 tahun belajar. Kelas 1 SMP jadinya kan 1 tahun. Ya. Nah, 1 tahun jadinya saya sudah bisa mementaskan wayang, tapi dengan lakon yang singkat. Memang dibuatkan lakon singkat yang khusus untuk cocok untuk dimainkan atau dipergelarkan untuk umur segitu, anak-anak remaja. Sudah ke SMP jadi saya pentas perdana di sebuah upacara di lingkungan di sini di Pura Desa Sukawati, Pura Pusah dan Desa Sukawati. Berarti itu kelas 1 SMP sudah bisa pentas perdana. Itu pentas wayang petang nih, istilahnya wayangnya pakai clear. Itu kira-kira tahun berapa itu? Kelas 1 SMP itu? Tahunnya 2001. Pernah ikut apa itu ya? Gini dalang itu, lomba dalang itu yang perlombaan atau kompetensi atau parade dalang udah dari kelas 3 SMP. 3 SMP. Nah, itu lomba dalang itu yang diikut itu dalang seluruh Bali. Ya, se-Bali. Itu parade. Parade di sebuah stasiun televisi salah satu lokal di Bali yang mengadakan sebuah parade dalang cilik se-Bali. SMK 3 Sukawati sekarang, yang dulu dikenal oleh orang Kokar Bali atau SMKI. Di sana kelas 2, pada saat kelas 2 saya ditunjuk oleh sekolah untuk lomba lomba dalang yang mewakili sekolah SMK 3 sekaligus mewakili Bali di kancah nasional. Itu nama ajangnya apa? LKS. Sekitar tahun? Lomba Kompetensi Siswa SMK Nasional. Tahun 2013 saya ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dan Kebudayaan dalam hal ini mewakili juga lagi Kabupaten Gianyar dalam ajang lomba wayang kulit Parwo se-Bali dalang remaja yang di Art Center di Pesta Bali. Berarti waktu itu tuh bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Badung, Gianyar, Tabanan, dan pokoknya dari seluruh Bali. Dan juga Tungkara mendapat juara 1. Oke, tepuk tangan. Oke, nah untuk SMK-nya itu mencari jurusan pedalangan dan kemudian diisi mencari jurusan pedalangan. Nah, kenapa nih mencari SMK pedalangan dan melanjutkan ke isi itu memang benar-benar profesinya pengen jadi dalang dan dosen pedalangan impiannya, atau cuma iseng-iseng aja? Saya sekolah di Kokar dan ke isi itu belum ada bayangan, atau memang sudah ada mimpi gitu? Kalau dari SMK 3 Sukawati ke jurusan pedalangan Institut Indonesia di Pasar, ya jelas dari bidang ilmu saya ingin melanjutkan biar keilmuannya biar tetap linier istilahnya. Linier itu sejalur guys, sejalan. Terus dari pedalangan dan ingin memperdalam lagi ilmu pedalang itu, bukan dari segi hanya sisi luarnya saja, praktisinya saja, tapi dari sisi isinya atau kedalaman ilmunya. Itu yang saya inginkan. Jadi memang benar-benar bukan asal-asalan gitu ya, memang benar-benar ada tujuan, ada maksud, makanya
sekolah di SMK jurusan pedalangan dan ke ISI Denpasar mencari jurusan pedalangan Ya. juga. Nah kemudian berarti tamat S1 itu tahun berapa jadinya? Tamat sarjana S1 Seni Pedalangan tahun 2011. Tahun 2011. Ya. Nah setelah itu Kak Natia kan langsung melanjutkan ke S2. Ya. Nah ini apa alasannya kenapa langsung melanjutkan ke S2 dan mencari jurusan seni juga? Oh, alasannya ya jelas. Pertama, satu, saya ingin melanjutkan studi ke kancah S2 itu untuk memperdalam lagi tentang kajian-kajian ilmiah, mengkaji dengan ilmiah seni pedalangan tersebut. Kebetulan saya di S1 pun saya mengambil minat pengkajian juga kan. Di S2 juga mengambil minat pengkajian. Ingin belajar, maksudnya ingin belajar memperdalam, untuk ingin belajar mengkaji, ingin belajar. Terus saya ingin belajar. Sebelumnya bukannya tidak ada, artinya sejalan mengalir seperti air mengalir lah. Seperti air mengalir. Saya tamat S1, kebetulan pas di ISI Denpasar baru dibuka program pasca sarjana S2-nya setelah saya tamat ke 2011. Sebelumnya kan belum ada di ISI Denpasar. Karena senior-seniornya kan kuliahnya di luar, ke Jogja atau ke Solo atau kemana, ke luar negeri. Kebetulan kan seperti gayung bersambut istilahnya. Saya tamat kuliah S1 ya nggak ada S2-nya. Ya. Itu menjadi motivasi juga. Saya beruntung gitu. Saya beruntung pas di tamat saya S1 ini dibuka S2-nya. Oke. Jadi apakah jalan untuk langsung S2 itu juga salah satu syarat? Nah, sekarang kan sudah jadi dosen nih. Apakah itu salah satu syarat untuk menjadi seorang dosen? Jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media kalian, dan subscribe.